Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif non-eksperimen dan contoh penelitiannya. Saya Umi Ma'rifah dan nanti teman saya Zaidatun Nikmah. Penelitian kuantitatif non-eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan tanpa memberikan perlakuan atau treatment atau intervensi terhadap variabel-variabel yang diteliti. Nah, kalau kemarin penelitian kuantitatif eksperimen itu memberikan suatu perlakuan, sedangkan penelitian kuantitatif non-eksperimen tidak memberikan perlakuan. Macam-macam penelitian non-eksperimen. Sebenarnya macam-macam penelitian non-eksperimen ini banyak sekali. Nah, untuk beberapa macam-macamnya antara lain 1. Deskriptif, 2. Survei, 3. Studi perkembangan, 4. Studi tindak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, 5. Studi korelasi, dan yang keenam studi kasus. Untuk yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan variabel atau kondisi dalam suatu situasi. Nah, penelitian ini penelitian yang termasuk dalam kelompok penelitian deskriptif itu ada banyak sekali, antara lain studi kasus, survei, studi perkembangan, studi tindak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, dan studi korelasi. Oke. Untuk langkah-langkah umum dalam penelitian deskriptif itu antara lain yang pertama perumusan masalah. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan identifikasi informasi yang diperlukan, lalu memilih atau mengembangkan instrumen dengan pengumpulan data. Untuk langkah yang keempat, identifikasi populasi atau sasaran dan penentuan prosedur untuk penarikan sampel. Untuk yang kelima, merancang prosedur pengumpulan data. Nah, untuk yang keenam, dilakukan pengumpulan data, lalu analisis, dan yang terakhir membuat laporan penelitian. Untuk contoh-contoh penelitian deskriptif antara lain studi tentang mengenai peranan suatu metode terhadap pemahaman konsep yang bertujuan hanya untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas dari metode tersebut. Ada lagi penelitian tentang taraf-taraf serap siswa-siswa di sekolah. Ada juga studi tentang laporan mengenai hasil nilai tes dalam suatu sekolah. Selanjutnya, survei. Nah, survei itu mengumpulkan sejumlah data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan informasi tentang individu. Langkah-langkah dalam penelitian survei antara lain yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menelaah kepustakaan, yang ketiga merancang pendekatan penelitian, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima analisis data, dan yang terakhir menulis laporan. Untuk selanjutnya yaitu studi perkembangan. Studi perkembangan merupakan studi yang berupaya melihat karakteristik masa pertumbuhan dan perkembangan suatu objek. Metode yang digunakan dalam studi perkembangan terdiri dari dua metode, yaitu metode longitudinal dan metode cross-seksional. Metode longitudinal merupakan suatu metode di mana sampel subjek diselidiki dalam jangka waktu tertentu. Contoh, peneliti ingin menyelidiki perkembangan konsep bilangan siswa sekolah dasar. Misal, akan mengukur kecakapan mereka mulai dari kelas atau sampai kelas berikutnya setiap tahunnya. Nah, yang kedua, metode cross-seksional. Metode cross-seksional merupakan suatu metode di mana menyelidiki subjek dari berbagai tingkatan usia pada saat yang sama. Untuk langkah-langkah studi perkembangan, yang pertama, mendefinisikan masalahnya dan menyatakan tujuan-tujuannya, lalu melakukan telaah kepustakaan, selanjutnya merancang cara pendekatan, lalu mengumpulkan data, dan yang terakhir evaluasi data dan menyusun laporan hasilnya.
Selanjutnya ada studi tindak lanjut, analisis dokumenter, dan analisis kecenderungan. Yang pertama, di studi tindak lanjut itu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu perlakuan atau kondisi tertentu. Untuk analisis dokumenter itu menganalisis informasi berdasarkan catatan-catatan atau dokumen yang ada. Dan untuk analisis kecenderungan itu studi untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data atau situasi sekarang. Tujuan dari analisis dokumenter yang pertama, mendeskripsikan praktek-praktek atau kondisi yang ada. Yang kedua, untuk menemukan tingkat kesulitan isi buku-buku teks atau publikasi lainnya. Yang ketiga, untuk menemukan relatif pentingnya atau relatif menariknya topik-topik atau masalah tertentu. Yang keempat, untuk menilai bias, prasangka, atau propaganda dalam isi buku-buku teks. Yang kelima, untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk mengenali gaya sastra, konsep, atau keyakinan penulisnya. Selanjutnya ada studi korelasi. Studi korelasi ini merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan adanya hubungan dan besarnya hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi-variasi dalam satu faktor dengan variasi-variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari studi korelasi? Untuk kelebihannya, yang pertama sangat cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti sangat kompleks dan peneliti tidak memungkinkan melakukan penelitian dengan metode eksperimental dan pengontrolan terhadap manipulasi data. Kelebihan yang kedua, memungkinkan pengukuran secara simultan beberapa variabel dan hubungannya dalam keadaan yang realistis. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak perlu mengidentifikasi sebab akibatnya. Sedangkan yang kekurangan yang kedua, kurang tertib dan ketat apabila dibandingkan dengan pendekatan eksperimental. Dan yang ketiga, cenderung akan mengidentifikasi pola hubungan yang semu yang kurang konsisten dan valid. Untuk langkah-langkah studi korelasi, yang pertama definisikan masalahnya terlebih dahulu, kemudian penelaahan kepustakaan, kemudian merancang pendekatan, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian analisis data dan interpretasi hasil, dan penulisan laporan. Contoh penelitian korelasi yang pertama, studi yang menyelidiki hubungan antara motivasi dengan hasil belajar siswa di sekolah. Yang kedua, studi analisis faktor pada beberapa tes kepribadian. Dan yang ketiga, studi untuk meramalkan keberhasilan belajar di sekolah berdasarkan tes bakat. Nah, salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Hurfar dan Taleb pada tahun 2014 mengenai correlation between mathematics anxiety with metacognitive knowledge. Ini juga merupakan penelitian yang menerapkan studi korelasi. Nah, dalam penelitian tersebut sampel yang digunakan sebanyak 323 siswa perempuan kelas 7 dari 1950 populasi yang tersedia di Iran. Dalam penelitian tersebut menguji beberapa korelasi. Yang pertama, korelasi antara kecemasan matematika dengan pengetahuan metakognitif. Dan yang kedua, korelasi antara kecemasan evaluasi matematika dengan pengetahuan metakognitif. Yang ketiga, korelasi antara kecemasan belajar matematika dengan pengetahuan metakognitif. Yang keempat, korelasi antara kecemasan pemecahan masalah matematika dengan pengetahuan metakognitif. Dan yang kelima, kecemasan guru matematika dengan pengetahuan metakognitif. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang berusaha memahami suatu keadaan atau situasi dari suatu individu atau unit sosial secara mendalam. Contohnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Siswono dan Bapak Rizal pada tahun 2010 mengenai kemampuan estimasi guru sekolah dasar dalam operasi hitung. Nah, penelitian tersebut mengaplikasikan studi kasus. Penelitian tersebut
termasuk studi kasus karena subjeknya adalah guru sekolah dasar yang menjadi mahasiswa universitas terbuka sebanyak 15 orang. Tujuannya apa? Untuk menggali informasi mengenai kemampuan guru dalam estimasi. Instrumennya berupa tes terdiri dari 15 soal dengan 5 soal operasi bilangan bulat, 6 soal operasi bilangan desimal, dan 4 soal dengan operasi pecahan. Hasil yang didapat, kemampuan guru dalam estimasi masih lebih rendah daripada dengan berhitung biasa terhadap operasi bilangan bulat, desimal, dan pecahan. Operasi yang sulit bagi guru yaitu pengurangan bilangan bulat, penjumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan desimal serta perkalian pecahan. Untuk kelebihan dan kekurangan studi kasus diantaranya untuk yang kelebihan, yang pertama kemungkinan melakukan penyelidikan secara mendalam. Yang kedua, memberikan peluang untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang aspek-aspek dasar perilaku manusia. Yang ketiga, penyelidikan yang intensif akan menemukan suatu hubungan yang tak terduga sebelumnya. Untuk kekurangannya, yang pertama ada keterbatasan hubungan hanya terhadap satu unit tertentu dan tidak memiliki keluasan serta memberikan kesempatan subjektivitas ataupun prasangka peneliti. Sekian pemaparan materi metode kuantitatif non-eksperimen dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.